Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya hendak berbagi pengalaman ataupun ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya hendak berbagi bagaimana cara mengelola bisnis yang efisien dan efektif agar bisa meraih kesuksesan sebelum saya berusia lanjut. Setiap orang yang memiliki bisnis pasti punya keinginan untuk sukses dan dalam bisnisnya bisa efisien dan efektif. Oke. Namun pertanyaannya bagaimana caranya? Oke, kita ikuti saja uraian saya ya. Orang-orang yang ingin sukses dan maju dalam berusaha meraih mimpi dalam berbisnis harus memiliki modal utama. Apa itu modal utamanya? Adalah semangat untuk sukses. Kita harus mempertahankan semangat itu dan jadikan sebagai bahan bakar untuk melaju ke depan. Kegagalan sih pasti ada dalam berusaha. Namun jangan putus asa. Memang sih jadi pedagang atau pengusaha yang berhasil itu tidaklah mudah, segampang membalikan telapak tangan. Simsalabim apakadabra dan dibalik tangannya berhasil. Tidak akan seperti itu. Tidaklah gampang. Maka kita harus banyak-banyak ngobrol, berbincang-bincang dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar lingkungan kita. Ajaklah mereka mengobrol. Kita bisa sharing dan ambil pengetahuannya. Tanyakan kepada mereka berapa kali mereka itu mengalami kegagalan. Berapa kali mereka jatuh dalam membangun bisnis-bisnis usaha-usaha mereka sebelum mereka sukses seperti sekarang ini. Pastilah mereka akan menjawab dan merintis dari mulai nol. Dari mulai nol ya Pak, lihat. Nah, gitu. Persislah seperti di SPBU, mulai dari nol. Serta berkali-kali mengalami jatuh bangun. Ya, seperti lagu aja tuh, jatuh bangun untuk menggapai impiannya dalam berusaha. Mengenai usaha, ada beberapa hal yang perlu direnungkan dalam membuka usaha untuk efektif dan sukses. Yang pertama adalah mengkonsep dengan benar. Kita harus mengkonsep usaha itu dengan benar. Apa saja yang kita akan usahakan. Yang kedua, apa kebutuhan masyarakat sekitar yang kira-kira nanti menjadi pelanggan. Kita harus survei mereka. Bila perlu survei dulu kita sebelum melakukan atau membuat suatu keputusan membuat usaha di lingkungan itu. Yang ketiga, jika ada ingin bermitra, yang bermitra, usahakan visinya sama. Untuk lebih efisien dan efektif,
ketika kita akan melakukan atau memulai usaha, jalankanlah usaha dengan baik melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah satu, membuat konsep penjualan yang baik. Konsepnya apa? Kemudian yang kedua, kita harus berpikir besar bahwa usaha yang kita akan rintis itu akan berhasil. Yang ketiga, cermat dalam memilih mitra usaha. Yakni kita harus selektif jika kita akan bekerja sama atau bermitra dengan teman. 4. Dalam menciptakan usaha atau berbisnis, berdagang, ciptakanlah keunikan tersendiri supaya orang lain tertarik dan membeli produk kita, baik di dalam transportasinya, di dalam produknya, ataupun di dalam tempatnya, harus punya keunikan. Yang kelima, bagaimana cara membuat pelanggan atau pembeli yang membutuhkan itu benar-benar puas. Bagaimana, artinya kita harus buat triknya, bagaimana supaya pelanggan, calon pembeli, calon-calon yang hendak membeli kepada kita itu benar-benar puas atas pelayanan kita, atas tindakan kita. Yang keenam, memiliki manajemen yang baik. Artinya kita di manajemen, diatur baik keuangannya ataupun macam-macamnya dengan baik. Yang penting dalam berusaha, kita ini jangan malu bertanya kepada orang yang sudah berhasil dalam usaha. Dan kita harus benar-benar menguasai seluk beluk usaha yang kita ciptakan. Kita harus benar-benar menguasai. Dan yang terakhir, dalam melakukan usaha, kita harus melakukannya dengan senang dan senang. Anggaplah usaha yang kita lakukan, usaha yang kita jalankan adalah ibadah, berniat membantu orang lain. Kalau kita membantu orang lain, pasti Allah juga membantu kita. Begitu pula dalam sehari-harinya, jangan lupa kita berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita disukseskan dalam segala usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.